Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Reni di Farmakognosi. Nah, gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga di pagi hari ini kita diberikan kesehatan ya. Nah, untuk memulai pelajaran kali ini alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, kita kemarin itu yang kita bahas itu bab 6, yaitu bab fitofarmaka. Kemudian yang sudah kita bahas kemarin itu pengertian tentang fitofarmaka sama kriteria fitofarmaka. Standarisasi, penandaan, sama jenis-jenis itu belum ya. Oke, kita ulangi kemarin itu tentang uji klinis. Nah, uji klinis itu ada 4 fase. Fase yang pertama itu obat harus diujikan pada sukarelawan sehat yang menentukan hubungan antara dosis dan efek yang ditimbulkan obat serta profil farmakokinetik obat pada manusia. Nah, untuk yang fase kedua itu obat yang akan diujikan pada pasien tertentu untuk melihat efeknya pada penyakit yang diobati. Nah, pada fase ini itu mulai dilakukan pengembangan dan uji stabilitas dari bentuk sediaan obat. Nah, kemudian yang fase ketiga itu adalah obat yang diujikan pada sekelompok besar pasien dan dibandingkan efek dan kenyamanan terhadap obat pembanding yang sudah diketahui. Nah, untuk fase yang terakhir atau fase yang keempat itu uji ini dilakukan setelah obat dipasarkan pada masyarakat luas dalam jangka waktu yang lama untuk melihat nilai terapeutik dan pengaruh penggunaan obat pada jangka yang panjang. Nah, pengamatan ini dilakukan pada pasien dengan berbagai kondisi usia dan ras. Untuk kandungan sediaan fitofarmaka sebagai obat tradisional dan obat herbal terstandar itu dilarang mengandung 4. Yang pertama itu dilarang mengandung bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat. Yang kedua itu dilarang mengandung narkotika dan psikotropik. Yang ketiga itu bahan-bahan yang dilarang, misalnya ada abrisemen, kemudian akoniti herba, datura semen, nantilah banyak ya. Kemudian yang keempat itu adalah hewan atau tumbuhan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, sekarang kita bahas tentang penandaan. Sebelumnya pada materi fitofarmaka sudah pernah dibahas di kelas 11. Nah, untuk penandaan sendiri, setiap kemasan fitofarmaka itu harus mencantumkan penandaan seperti gambar nanti di akhir video ini. Yang pertama itu harus ada logo dan tulisan fitofarmaka, hurufnya kapital semua. Kemudian logo yang berupa jari-jari daun yang membentuk bintang. Nah, yang terletak pada lingkaran yang ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri wadah atau pembungkus. Kemudian logo jari-jari daun dalam lingkaran itu dicetak dengan warna hijau di atas dasar putih atau warna lain yang menyolok kontras dengan warna logo. Kemudian tulisan fitofarmaka itu harus jelas dan mudah dibaca dan dicetak dengan warna hitam di atas dasar warna putih atau warna lain yang mencolok kontras dengan tulisan fitofarmakanya. Nanti Ibu berikan gambar fitofarmaka di belakang video atau kalian pasti sudah mencatat di kelas 11 yang kemarin. Harus ingat ya. Kemudian logo fitofarmaka itu memiliki filosofi sebagai berikut. Untuk bentuk lingkarannya sendiri itu melambangkan sebuah proses juga, sebuah tanda untuk menyatakan aman. Yang kedua, warna hijau dan kuning merupakan perwujudan kekayaan sumber daya Indonesia atau
keanekaragaman hayati. Yang ketiga itu ada jari-jari daun yang kemudian membentuk bintang yang melambangkan serangkaian proses yang cukup kompleks dalam pembuatan fitofarmaka. Ada juga beberapa uji, yaitu uji laboratorium, uji toksisitas, uji praklinis, dan uji klinis. Nah, berikut ini adalah gambar logo dari fitofarmaka dengan penulisan kapital fitofarmaka berwarna hitam dengan lingkaran berwarna hijau yang melambangkan sebuah proses. Kemudian di dalamnya terdapat jari-jari daun yang membentuk bintang yang melambangkan serangkaian proses yang cukup kompleks dalam pembuatan fitofarmaka. Kemudian adapun warna hijau dan kuning merupakan perwujudan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang standarisasi ekstrak dan juga ujian bab 6 ya. Kemudian Ibu tetap mengingatkan tentang catatan kalian masing-masing. Ibu tidak tidak menyuruh mengumpulkan, tapi kalian harus memiliki catatan masing-masing. Dan juga Ibu tidak ragu lagi, tidak segan-segan mengingatkan kalian tentang penggunaan masker kalian dan juga hand sanitizer. Kalau kemana-mana harus pakai atau bawa hand sanitizer. Kemudian kalau dari mana-mana jangan lupa kalau sudah sampai rumah ganti baju, jangan pakai baju yang sama. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.